Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Sobat Kamal. Perkenalkan, saya dengan Junita. Di hari ini saya akan membawakan acara podcast UPPM PTSP Kelurahan Kamal dengan tema Sobat Kamal. Nah, di minggu ini acara perdana kita nih untuk membawakan acara podcast perizinan. Nah, untuk perizinan yang akan kita bahas kali ini, biasanya kan perizinan itu identik dengan sesuatu yang membuat pusing ya. Tetapi kita akan fokus membahas mengenai masalah ajib, di mana yang akan membantu proses perizinan kita. Nah, kebetulan di depan saya sudah ada ajib dari PTSP Kelurahan Kamal yang bernama Pak Marianto atau biasa dikenal dengan Bang Nanang. Siap. Iya, halo Bang Nanang, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah, baik, sehat. Terima kasih banyak nih Bang udah berkesempatan hadir di sini, bisa sharing ilmu bersama kita bersama-sama. Nah, Bang, sebelumnya nih Bang Nanang kan dari name-tag-nya namanya Marianto nih. Siap. Gitu. Kok bisa dipanggilnya Bang Nanang nih? Sebelum kita masuk ke lebih dalam pertanyaan ajib, saya mau tanya itu dulu nih Bang, karena kayaknya unik aja dari Marianto ke Bang Nanang nih Bang. Wah, berat itu. Ini kalau dibahas 5 episode nggak kelar itu. Waduh. Mendingan cari yang lain dah pertanyaan. Panjang ya Bang ya ceritanya ya. Oke deh. Kalau kayak gitu berarti kita masuknya ke pertanyaan pertama dulu mungkin. Siap. Ya Bang ya. Kita kan kita sering dengar istilah ajib nih Bang. Nah, ajib itu apa sih Bang? Bisa nggak sih dijelasin ke kita nih, ke masyarakat juga mengenai ajib itu apa sih sebenarnya? Iya, baik. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya ya, ajib itu memang didirikan atau dibentuk oleh DPM PTSP, dulu namanya BPTSP, Badan. Nah, itu di tahun 2015. Jadi awal pertamanya dibentuk itu namanya bukan ajib. Oh, gitu. Begitu. Betul. Tapi apa waktu rekrutmen itu pertama namanya DOS. DOS. Apa tuh panjangan DOS, Bang? Delivery Online Services. Wih, kebarat-baratan ya Bang ya. Bule nih ceritanya nih. Betul sekali. Nah, cuman karena memang kurang familiar penyebutannya, biar supaya lebih familiar ke Indonesianya, maka pimpinan itu mengusulkan atau memutuskan namanya jadi ajib, antar jemput izin bermotor. Oh, jadi lebih ke kata-katanya lebih nasionalisme gitu, nggak ke barat-baratan. Kalau DOS kan lebih ke barat-baratan gitu ya Bang ya. Lagian juga kan kalau misalnya kita identik biasanya ajib gitu. Mantap berarti ya Bang ya untuk pelayanannya ya. Oke. Pelayanannya mantap, ajib. Pelayanan mantap, ajib. Oke, Bang. Nah, ini kan mengenai ajib itu sendiri yang tadi Abang infokan mengenai dari DOS kemudian berubah menjadi ajib. Sebenarnya Bang, untuk tugas dan fungsi dari ajib itu sendiri sebenarnya ngapain sih Bang gitu? Apa sih yang bisa Abang bantu dalam proses perizinan ini nih Bang? Iya, betul. Jadi awal dibentuknya ajib, sasaran utamanya itu adalah masyarakat atau warga DKI Jakarta, gitu. Karena petugas ajib ini adanya cuma di Jakarta. Oke. Gitu. Dan karena tahun-tahun tersebut itu sedang viral terkait ojek online. Nah, makanya nih pimpinan punya terobosan gimana supaya kita juga punya nih petugas yang konsultan resmi untuk perizinan, sama seperti kayak Gojek, gampang dipanggil gitu. Baik. Jadi dulu ada aplikasi tuh kita tuh buat manggil ajib, masyarakat atau warga DKI itu cukup install di Play Store, kemudian dia panggil ajib melalui aplikasi tersebut, atau bisa lewat call center 1500 164. Nah, dulu awal-awal itu ramai, masyarakat banyak yang pesan ajib sama kayak Gojek gitu. Bahkan kita jangkauannya bukan cuman skup kelurahan, tapi sampai se-DKI gitu. Seluruh DKI jadinya Bang skupnya. Gitu. Cuman memang ada adminnya yang mengatur itu semua. Ini orderan dari mana nih? Jakarta Timur, maka teman-teman ajib yang wilayah timur yang dikasih yang jadi yang terdekat gitu ya Bang ya, sama seperti ya istilahnya kalau ojek online itu mengangkut penumpang. Betul. Kalau ajib ini tugasnya mengangkut berkas untuk perizinan berusaha dan lain-lainnya ya Bang, semua perizinan dan non perizinan yang dihandle oleh PTSP seperti itu ya Bang ya. Betul sekali. Oke. Nah Bang, kemudian kalau misalnya gimana sih Bang, itu kan Abang tadi sempat cerita kalau dulu nih ada aplikasinya. Nah kalau sekarang nih Bang, kalau misalnya masyarakat ada butuh bantuan dari petugas ajib nih, caranya gimana Bang? Gitu. Karena kan pasti banyak masyarakat yang belum tahu nih mengenai ajib itu apa, bagaimana, dan bagaimana bisa mendapatkan bantuan dari petugas ajib ini Bang. Iya, memang semenjak
COVID apa sebelum COVID itu nama Ajib memang udah agak sedikit redup atau berkurang gitu peminatnya dari masyarakat. Salah satunya mungkin itu. Jadi kurangnya edukasi. Padahal dulu waktu awal terbentuk tuh luar biasa gitu, sampai antusiasmenya sampai ada pengalaman kita itu saking pelayanan service excellent kita tuh bagus ke masyarakat, ke perusahaan-perusahaan gitu, itu ada Ajib yang ditawarin jadi manajer di suatu perusahaannya. Gitu, ditawarin untuk megang posisi manajer di perusahaannya. Kalau nggak salah dulu di daerah itu, di Kalimantan apa di mana gitu. Itu saking antusias atau apresiasinya masyarakat terhadap Ajib. Tinggi ya Bang tinggi, ya gitu. Nah, kita juga kurang paham kenapa belakangan ini semenjak aplikasi itu udah nggak aktif, masyarakat udah jarang. Dan kalaupun sekarang masyarakat tetap pengen butuh pelayanan Ajib, maka biasanya sih kalau yang masih punya kontak Ajib, mereka kontak Ajib atau dia datang ke service point kelurahan atau kecamatan, minta diedukasi. Nanti teman-teman Ajib baru asistensi. Apalagi kan izin sekarang itu sudah online semuanya nih. Gitu. Kalau dulu kita jemput berkas, bahkan sampai berkarung-karung, kadang-kadang kita bawa berkas itu di motor. Sekarang itu karena udah online semua gitu. Jadi sudah jarang juga masyarakat pakai jasa Ajib. Tapi tetap di setiap service point itu ada pelayanan Ajib yang siap membantu masyarakat warga DKI untuk supaya tidak bingung lagi mengurus izin gitu. Bang, ini hanya untuk di Kelurahan Kamal aja atau memang di seluruh kelurahan nih Bang, untuk petugas Ajibnya bisa mampu membantu untuk memproses perizinan dan non perizinannya? Nah, semua se-DKI. Satu DKI. Karena setiap ya, service point, tiap kelurahan itu ada petugas Ajib. Bahkan di Kepulauan Seribu pun ada petugas Ajib. Tetap ada ya Bang ya. Setiap ada kelurahan, kecamatan, wali kota, bahkan sampai dinas PTSP itu semua ada Ajib. Ada petugas Ajib ya. Siap membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan proses perizinan, dari konsultasi sampai izin selesai bisa dibantu gitu. Bang, nah ini paling banyak nih kayaknya yang ditanyain sama masyarakat nih Bang nih. Untuk Ajib ini sendiri layanannya gimana Bang? Berbayar kah atau enggak nih? Iya, jadi layanan Ajib itu gratis 100%, tidak ada berbayar atau tidak ada retribusinya gitu. Kalau untuk pelayanan-pelayanan yang lainnya, mungkin contohnya dulu itu IPTM kan ya, ada retribusi. Nah, maka ya itu yang dibayarkan ke ke pemerintah atau Pemda, retribusi IPTM. Tapi sekarang IPTM juga kan sudah gratis. Jadi semua pure pelayanan PTSP itu gratis tanpa biaya. Mantap sekali ya Bang ya. Jadi tanpa ada biaya, masyarakat nggak usah ragu. Sekalipun memang misalnya bayar tuh juga bayarnya retribusi dan langsung ke kas negara kan ya Bang. Nggak ada biaya untuk ongkos Ajib dan lain-lain, semuanya free, sudah ditanggung oleh DPM PTSP sendiri ya Bang. Oke. Bang, nah tadi kan bicara mengenai masalah perizinan nih Bang. Kira-kira perizinan apa aja sih Bang yang bisa dibantu oleh petugas Ajib nih? Misalnya ada masyarakat yang udah mencoba nih submit online tapi nggak bisa gitu. Nah itu perizinannya apa aja Bang? Tadi Abang sempat sebutin IPTM, selain itu apa lagi Bang? Hampir semua perizinan yang ada di DPM PTSP, bahkan yang ada di luar PTSP, kalau bisa dibantu, akan dibantu sama Ajib. Karena slogannya kita ini membantu masyarakat supaya teredukasi dengan perizinan yang mudah. Gitu. Salah satu contohnya sekarang yang sedang digalakkan sama Pemda ini adalah sama dinas ini adalah pelayanan program untuk KRK dan GPA. KRK dan GPA. Apa tuh? Keterangan rencana kota dan gambar perencanaan arsitek. Nah, ini gratis pelayanannya. Ini gratis juga. Wah, bukan main memang. Nikmat banget jadi warga DKI ya Bang ya. Jadi benar. Semuanya difasilitasi secara gratis gitu. Betul, gratis. GPK, KRK semuanya udah istilahnya udah tidak ada biaya lain-lain ya Bang ya, terkecuali untuk yang retribusi tadi yang memang masuknya ke kas negara. Betul begitu sekali. Ya Bang. Oke. Nah, Bang Nanang, kemudian tadi kan perizinannya ada IPTM, KRK dan juga GPA. Untuk NIB dan lain-lain juga apakah bisa dibantu Bang? Bisa. Nah itu dia. Sekarang untuk pelaporan LKPM ya kan, terus asistensi penerbitan NIB itu semua lewat Ajib. Artinya kalau boleh dikata
bacanya Palu Gada. Apa lu minta gua ada gitu. Itu Ajib. Mantap banget nih, bener-bener ajib ya bang, sesuai Makanya. dengan namanya, Betul ajib. sekali. Jadi service excellent lah istilahnya ya bang Betul. kepada masyarakat. Oke, bang Nanang, terima kasih banyak nih bang untuk waktu berbaginya, untuk sharingnya yang luar biasa ini. Harapannya semoga masyarakat nggak usah ragu untuk langsung kontak atau datang ke kelurahan terdekat menghubungi Ajib untuk menyelesaikan perizinannya bang, baik perizinan ataupun non perizinan bisa dibantu oleh petugas Ajib selama itu memang masih dalam wewenang DPM PTSP dan juga di dalam Pemda DKI Jakarta seperti Iya, itu ya bang ya. Baik bang Nanang, terima kasih. Ayo masyarakat, sudah dijelaskan oleh Bang Nanang secara lebih lanjut, jangan ragu, jangan takut untuk menghubungi petugas Ajib ataupun datang ke kelurahan terdekat untuk meminta bantuan dari petugas Ajib. Sampai di sini dulu untuk diskusi kita atau podcast kita di hari ini. Jangan lupa tonton dan saksikan terus podcast kita di podcast perizinan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.